Salus populi suprema lex exto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim debat konstitusi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan saya Aan Setrianavanda bertindak sebagai pembicara pertama. Saya Nur Bizan bertindak sebagai pembicara kedua. Saya Asmaradia Harahap bertindak sebagai pembicara ketiga. Dalam hal ini, kami bertindak sebagai tim pro akan menyampaikan argumentasi dalam persoalan pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown pada saat kasus COVID-19 meningkat. Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks perdebatan kali ini yang didasarkan pada kondisi negara sedang mengalami darurat kesehatan, seperti banyaknya masyarakat terkonfirmasi virus COVID-19, rumah sakit yang semakin penuh, tenaga medis yang semakin berkurang, dan banyaknya balita terpapar COVID-19 sehingga menimbulkan banyak kematian pada korban, sehingga nyawa masyarakat pun terancam, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang progresif guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu dengan adanya diberlakukan lockdown atau karantina wilayah. Dewan Juri yang terhormat merujuk daripada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 telah menyatakan bahwa karantina wilayah adalah pembatasan penduduk terhadap suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa sehingga untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi, sehingga dalam konteks kebijakan tersebut memunculkan dua pertanyaan utama. Yang pertama, apakah hak setiap orang untuk bergerak dapat dibatasi dengan alasan kesehatan masyarakat? Yang kedua, apakah negara menjamin kesejahteraan masyarakat? Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, Dewan Juri yang terhormat dimulai dengan argumentasi yang bersifat filosofis, merujuk daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat menyatakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karenanya, bila mana kebijakan karantina wilayah ini pun diberlakukan, maka ini adalah bentuk perlindungan oleh negara terhadap warga negara agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan merujuk kepada norma dalam konstitusi pada pasal 28A, 28D, 28G, dan 28H yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dalam kehidupan dan pelayanan kesehatan, sehingga Dewan Juri yang terhormat, pemberlakuan karantina wilayah merupakan sejalan dengan tujuan negara dan sesuai dengan amanat dalam konstitusi. Hektar Modern Van Rech Mataket, kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Dewan Juri yang terhormat untuk menakar apakah kepentingan negara dapat mengalahkan kepentingan individu ketika karantina wilayah diterapkan, maka argumentasinya adalah hak untuk bergerak dapat dibatasi. Hak asasi manusia sebagai sarana untuk melindungi orang dari kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan harkat dan martabat seorang manusia. Berdasarkan ACCPR tahun 1966 yang membagi HAM menjadi dua jenis. Yang pertama derogable right atau hak yang dapat dikurangi, dan non-derogable right atau hak yang tidak dapat dikurangi. Hak yang tidak dapat dikurangi termaktub di dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, hak untuk bergerak tidak disebutkan secara eksplisit di dalam pasal 28I. Nah, maka secara kontrario, hak untuk bergerak tergolong ke dalam derogable right atau hak yang dapat dibatasi. Melalui prinsip Sirakusa, pembatasan hak asasi manusia pun harus berdasarkan pada 9 prinsip yang ditetapkan dengan undang-undang, wilayah demokrasi, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, hak dan kebebasan orang lain, dan pembatasan pengadilan. Di mana pada prinsip keempat Sirakusa mengenai kesehatan masyarakat, maka pemberlakuan karantina wilayah merupakan pembatasan hak untuk bergerak. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita merujuk pada pasal 4 ICCPR dan pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang pada pokoknya menyatakan diberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan HAM ketika negara dalam keadaan darurat. Disusul pula oleh konstitusi kita pada pasal 28J ayat 2 junto pasal 29 ayat 2 HAM yang pada pokoknya menyatakan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan HAM yang ditetapkan dengan undang-undang. Maka dilahirkannya lah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagai bentuk penormaan pembatasan hak untuk bergerak yang ditetapkan dengan undang-undang. The greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation.
Dewan Juri yang terhormat, ketika karantina wilayah merupakan solusi yang paling efektif untuk menurunkan perkembangan angka pandemi COVID-19, maka hal tersebut harus dilakukan. Mengukur konstitusionalitas dari pembatasan hak konstitusionalitas, maka perlu diadakannya tes proporsionalitas, yang mana tes proporsionalitas ini telah diberlakukan di berbagai yurisdiksi seperti Pengadilan Afrika Selatan, India, Kanada, Pengadilan HAM Eropa, dan masih banyak lagi. Yang mana terdapat 3 tahapan dalam memberlakukan tes proporsionalitas. Yang pertama yaitu mengenai tujuan yang sah, yang kedua kesesuaian, dan yang ketiga mengenai kebutuhan. Maka menilik bahwasanya pentingnya karantina wilayah ini dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka karantina wilayah ini telah termuat dalam 3 tahapan tes proporsionalitas. Berkaca dari negara Cina yang telah memberlakukan karantina wilayah secara ketat selama 3 minggu, terbukti dapat menurunkan bahkan menekan perkembangan virus COVID-19 lebih cepat dari negara kita, negara Indonesia. Maka daripada itu, kami di sini akan memberikan solusi serta mekanisme untuk menerapkan karantina wilayah di Indonesia. Terdapat 2 mekanisme. Mekanisme yang pertama yaitu pemerintah tetap memberlakukan atau memberikan kesejahteraan serta pemenuhan kebutuhan dasar kepada rakyatnya melalui revisi penormaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yang kedua yaitu adalah memberlakukan 3 minggu batas waktu untuk melakukan karantina wilayah. Dengan demikian kami percaya bahwasanya karantina wilayah ini haruslah diterapkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Salam konstitusi.